Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dan kami di sini mengambil materi tentang etika beragribisnis. Anggota kelompoknya sendiri, saya Nurhayati sebagai moderator dan Inayah Fitriana, Irsa Ananta sebagai presentator. Topik pembahasannya yang pertama yaitu pengertian etika beragribisnis, yang kedua macam-macam etika beragribisnis, yang ketiga mempertimbangkan etika dalam beragribisnis, yang keempat dilema dalam etika beragribisnis, yang kelima tujuan etika beragribisnis, yang keenam mengembangkan praktek-praktek yang lebih etis yang mendukung keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan hewan, dan keadilan sosial, dan yang terakhir teknologi dan inovasi dalam berkontribusi dalam pembangunan etika beragribisnis yang lebih baik. Oke, langsung saja kepada pembahasan pertama. Di sini ada pengertian dari etika beragribisnis. Etika beragribisnis adalah cabang etika yang berkaitan dengan aspek moral dan nilai-nilai yang terkait dengan praktik dan keputusan bisnis dalam sektor pertanian dan agribisnis. Ini mencakup pertimbangan etis dalam produksi, distribusi, dan konsumsi produk-produk pertanian, serta dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan kesejahteraan hewan. Etika beragribisnis mengacu pada pemahaman nilai-nilai moral yang membimbing tindakan dan kebijakan dalam industri pertanian, serta upaya untuk mempromosikan praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan di sektor agribisnis. Selanjutnya ada pembahasan yang dibawakan oleh Inayah Fitriana. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang types of ethics in agribusiness atau macam-macam etika beragribisnis. Yang pertama itu ada environmental ethics atau etika lingkungan. Etika lingkungan ini berkaitan dengan pertimbangan etis terhadap dampak pertanian dan agribisnis terhadap lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, penggunaan pestisida, pengelolaan limbah, konservasi lahan, dan upaya untuk minimalkan jejak lingkungan. Yang kedua itu ada animal welfare ethics atau etika kesejahteraan hewan. Ini fokus pada perlakuan yang adil etis terhadap hewan yang digunakan dalam agribisnis. Yang selanjutnya ada safe food production atau etika produksi pangan yang aman. Itu maksudnya adalah etika dalam memproduksi pangan aman dengan kualitas yang tinggi. Itu adalah hal yang sangat penting. Dan ini mencakup kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, kebersihan dan keselamatan serta proses produksi pangan itu sendiri. Selanjutnya ada food distribution ethics atau etika distribusi pangan. Etika distribusi pangan itu mencakup isu-isu keadilan dan aksesibilitas terhadap makanan. Hal ini melibatkan distribusi pangan yang merata, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam akses terhadap pangan. Selanjutnya ada social justice ethics, yaitu etika keadilan sosial. Etika keadilan sosial dalam agribisnis itu mencakup pertimbangan tentang upah dan kondisi kerja bagi pekerja yang ada di agribisnis, serta keadilan dalam kontrak bisnis atau antara produsen, pemasok atau pengecer. Selanjutnya ada sustainability ethics, yaitu etika keberlanjutan. Keberlanjutan dalam agribisnis ini maksudnya itu mempertimbangkan tentang bagaimana praktik pertanian dan agribisnis dapat berlanjut tanpa merusak sumber daya alam atau mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang selanjutnya ada ethic in product quality, yaitu etika kualitas produk. Ini mencakup etika dalam memasak produk-produk pertanian yang berkualitas tinggi, aman, dan sesuai dengan label dan klaim yang diberikan. Selanjutnya ada ethic in product yang selanjutnya ada ethic in research and innovation. Etika dalam riset dan inovasi ini melibatkan pertimbangan etis dalam perkembangan teknologi pertanian dan praktik-praktik inovatif yang dapat mempengaruhi produk dan progres agribisnis itu sendiri. Selanjutnya ada ethic in labeling and marketing, yaitu etika dalam labeling dan pemasaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat kepada customer atau konsumen mengenai produk-produk pertanian termasuk dari bisnis, termasuk metode produksi, asal-usul barang tersebut dan dampaknya pada lingkungan serta kesejahteraan hewan.
Yang terakhir ada ethic in business relationships, yaitu etika dalam hubungan bisnis. Hal ini berkaitan dengan etika dalam negosiasi kontrak, kerjasama, dan kemitraan dalam agribisnis, termasuk menjaga integritas dalam hubungan bisnis itu sendiri. Selanjutnya itu ada consider ethic in agribisnis, itu maksudnya mempertimbangkan etika dalam beragribisnis. Nah, dalam mempertimbangkan etika dalam beragribisnis ini bukan hanya tentang mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan mengambil inisiatif untuk melakukan yang terbaik dalam hal etika ini. Dan ini akan membantu menjaga reputasi bisnis juga, serta memenuhi harapan konsumen, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada animal wealth atau kesejahteraan hewan. Pastikan bahwa hewan yang digunakan dalam agribisnis ini diperlukan dengan etis dan mendapatkan perawatan yang sesuai. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan yang tidak menyiksa, serta pemantauan kesejahteraan hewan. Selanjutnya ada food quality and safety. Itu maksudnya menjaga agar produk pertanian yang dihasilkan itu berkualitas tinggi dan mencakup kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dengan label yang akurat. Selanjutnya ada environment. Nah, lingkungan ini itu dimaksudkan untuk berusaha untuk meminimalkan dampak lingkungan dari praktik-praktik pertanian, termasuk pengelolaan limbah, konservasi lahan, serta penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya ada social justice, itu keadilan sosial. Maksudnya ini kita harus memastikan bahwa pekerjaan pertanian ini mendapatkan upah yang adil serta kondisi kerja yang layak. Selanjutnya ada equality food access, itu kualitas produk, yaitu memastikan bahwa produk-produk pertanian sesuai dengan klaim dan label yang diberikan, hindari praktik-praktik penipuan atau manipulasi informasi pada konsumen. Yang selanjutnya ada keadilan dan akses pangan, yaitu upaya agar akses ke pangan itu tetap berkualitas gitu, merata serta di seluruh lapisan masyarakat gitu, dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan terhadap akses pangan tersebut. Yang selanjutnya ada sustainable atau berkelanjutan, itu fokus pada praktik pertanian yang berkelanjutan yang memungkinkan pertanian berlanjut tanpa merusak sumber daya alam atau mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang selanjutnya itu ada pengembangan teknologi dan inovasi etis, yaitu pertimbangan etika dalam pengembangan teknologi pertanian dan praktik-praktik inovatif, dan pastikan bahwa inovasi tidak merugikan masyarakat atau lingkungan itu sendiri. Selanjutnya ada etika dalam riset perkembangan, itu artinya pastikan bahwa penelitian dan pengembangan dalam agribisnis dilakukan dengan memperhatikan etika dan norma-norma ilmiah yang benar. Selanjutnya ada etika dalam pemasaran labeling, itu pastikan bahwa informasi yang disediakan kepada konsumen adalah akurat atau tidak salah atau tidak menyesatkan. Yang terakhir ada etika dalam hubungan bisnis, itu artinya selalu pertimbangan integritas dan etika dalam semua hubungan bisnis, termasuk dalam perundingan kontrak kerjasama. Oke, selanjutnya itu ada dilemmas in agribisnis ethic atau dilema dalam etika beragribisnis. Salah satu dilema paling umum dalam bisnis itu adalah ketegangan antara mencari keuntungan dan bertindak secara etis. Bisnis seringkali dihadapkan pada keputusan yang mengharuskan para pembisnis ini memilih antara mengoptimalkan keuntungan finansial atau mengikuti prinsip-prinsip etika. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa kedilemaan yang ada di dalam etika beragribisnis ini. Yang pertama itu ada the stakeholder dilemma atau dilema kepentingan pemangku kepentingan itu sendiri. Bisnis memiliki beragam pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Dan terkadang keputusan yang menguntungkan suatu kelompok pemangku kepentingan ini dapat merugikan kelompok lainnya. Menentukan bagaimana memprioritaskan kepentingan ini dan menjaga keseimbangan yang adil bisa menjadi dilema dalam etika. Nah, yang selanjutnya ada the information and transparency dilemma
atau dilema informasi transparansi. Maksudnya ini bisnis dihadapkan pada pertanyaan etis seputar bagaimana mereka mengelola informasi dan berkomunikasi dengan publik, menyembunyikan informasi yang penting atau memberikan informasi yang tidak akurat dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan kejujuran. Selanjutnya ada the employee treatment dilemma atau dilema perlakuan karyawan. Ini maksudnya bisnis harus memutuskan bagaimana mereka memperlakukan karyawan mereka. Dalam hal ini, dilema dapat muncul terkait dengan gaji yang adil, keselamatan kerja, dan keadilan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi karyawan. Selanjutnya ada environmental dilemma. Maksudnya ini bisnis seringkali harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan dari operasi mereka. Ini termasuk pertanyaan etis tentang bagaimana mereka memproses limbah mereka, penggunaan sumber daya alam, dan kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Selanjutnya ada the dilemma of competitive behavior atau dilema perilaku persaingan. Dalam kompetisi bisnis, ada tekanan untuk memenangkan pasar dan mengalahkan pesaing. Ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak etis seperti harga predator, sabotase pesaing, atau kampanye pemasaran yang menyesatkan. Yang terakhir itu ada dilemma of globalization. Itu artinya bisnis seringkali beroperasi di berbagai negara dengan budaya, hukum, dan norma yang berbeda. Dalam konteks globalisasi, mereka mungkin menghadapi dilema etika seputar unsur hak asasi manusia seperti korupsi dan praktik agribisnis yang sah dalam satu negara tetapi tidak dianggap etis di negara lain. Misal dengan A kualitas produk tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Dan mungkin di sini saya akan menambahkan solusi gitu ya untuk dari dilema ini sendiri, yaitu yang pertama ada identifikasi dilema etika secara jelas, lalu mengevaluasi dampak, setelah itu konsultasi dengan ahli atau pihak terkait, selanjutnya ada riset dan inovasi, terus ada pelaporan dan transparansi, edukasi dan pelatihan, evaluasi terus-menerus, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial itu sendiri. Baik semuanya, sambung salam, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari etika agribisnis. Menurut pihak Miningtyas dalam buku Ahmad Mawardi, tujuan dari etika agribisnis itu sendiri yaitu menjalankan serta menciptakan sebuah bisnis pertanian dengan seadil-adilnya dan juga menyesuaikan dengan hukum yang berlaku. Tentunya ini menggugahkan kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pebisnis pertanian untuk menjalankan usaha yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Etika agribisnis dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu dimulai dengan tahap makro yang menjelaskan etika agribisnis mencakup aspek-aspek moral dalam sistem ekonomi umum. Lalu dilanjut dengan tahap meso ataupun menengah yang mempelajari persoalan etika dalam subsistem agribisnis yang mencakup perusahaan, lembaga penunjang, lembaga konsumen, dan lain-lain. Dan diakhiri dengan tahap mikro yaitu mempelajari tanggung jawab etis dari pelaku subsistem agribisnis secara per orang, termasuk bawahan dan manajer, produsen dan konsumen, dan yang terakhir pemasok dan investor. Secara detail, tahap-tahap yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang berhubungan dengan tujuan etika agribisnis yakni mengembangkan praktik-praktik yang lebih etis yang mendukung keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan hewan, dan keadilan sosial. Hal-hal berikut yang sudah saya sebutkan merupakan target dari tujuan etika agribisnis ini sendiri, di mana ini merupakan suatu tantangan yang kompleks dan perlu melibatkan berbagai aspek. Berikut adalah ciri-ciri lebih rinci untuk mencapai tujuan tersebut.
Yang pertama adanya pendidikan dan kesadaran, lalu dilanjut dengan riset dan inovasi, sehingga menimbulkan suatu penyadaran dampak yang meliputi pengurangan konsumsi, mendorong praktik bisnis berkelanjutan, memperbaiki rantai pasokan, mengurangi limbah, dan timbullah konsumsi bertanggung jawab. Dan ini juga didukung dengan adanya aksi aktivis dan sosial, bekerja sama dan kolaborasi, keadilan sosial, pengukuran laporan, kolaborasi lintas bidang, serta mengadopsi model bisnis sirkular, di mana ini bisa mempengaruhi peningkatan teknologi, meningkatkan kemitraan dengan masyarakat lokal, dan akhirnya menimbulkan laporan akhir atau aksi akhir, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk diingat bahwa perubahan dalam skala besar memerlukan waktu dan setiap tindakan individu berkontribusi pada perubahan yang lebih besar. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan. Proses ini memerlukan komitmen jangka panjang dan kolaborasi antara individu, organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Dari apa yang sudah saya jelaskan, ini tentunya bisa berpengaruh kepada teknologi dan inovasi dalam hal berkontribusi untuk membangun etika agribisnis yang lebih baik. Dalam konteks agribisnis sendiri, teknologi telah memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien seperti irigasi cerdas, pemantauan teknologi berbasis sensor, dan aplikasi perencanaan pertanian yang memaksimalkan hasil sambil mengurangi dampak lingkungan. Dalam hal kesejahteraan hewan, teknologi telah memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap hewan-hewan ternak dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan etis dan sesuai dengan standar kehidupan yang baik. Dalam hal keadilan sosial, teknologi juga telah memungkinkan akses lebih banyak orang terhadap peluang ekonomi dalam agribisnis, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, teknologi dan inovasi adalah kunci dalam membangun etika beragribisnis yang lebih baik dengan mendukung keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan hewan, dan keadilan sosial. Baik, di sini ada kesimpulan dari etika beragribisnis, di mana kesimpulan yang diambil yaitu dalam dunia yang semakin kompleks dan pada sumber daya, etika beragribisnis adalah fondasi yang penting untuk memastikan bahwa pertanian dan agribisnis ini berperan positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan hewan, dan keadilan sosial. Melalui komitmen terhadap etika, penggunaan teknologi, inovasi, serta kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, kita dapat membentuk masa depan agribisnis yang lebih baik, di mana kebutuhan ekonomi dan sosial terpenuhi tanpa merusak planet ini atau melupakan kepentingan makhluk lainnya. Dengan kerangka etika yang kuat, agribisnis dapat berperan sebagai pionir dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan adil untuk semua. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 7 sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.